Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmanto, guru matematika SMA Negeri 3 Semelu Tengah, Kabupaten Semelu, Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika, materi matriks. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan matriks, menentukan baris matriks, menentukan kolom matriks, menentukan ordo pada matriks. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai konsep matriks. Sekarang, mari kita simak video dan gambar pembelajaran berikut ini. Sudah kan simak videonya dan gambarnya kan? Nah, anak-anak, kira-kira gambar tadi menceritakan aktivitas apa saja? Di mana saja? Apakah kamu pernah melakukan aktivitas itu? Nah, apa yang kamu lakukan ketika kamu ingin membeli sesuatu benda di supermarket? Apa yang kamu lakukan jika kamu ingin melihat hasil skor pertandingan? Sebuah perjalanan bagaimana ketika kamu belanja di supermarket, barangnya tidak diletakkan sesuai dengan baris dan susunannya. Dan bagaimana pula jika kamu melihat hasil pertandingan tanpa melihat apa skor nilainya. Dan bagaimana pula jika kamu ingin melakukan sebuah perjalanan tanpa ada jadwal atau rutinnya. Nah, anak-anak, dari setiap gambar tadi bisa kita lihat bahwa setiap gambar memiliki susunan bilangan-bilangan, kan? Susunan bilangan itulah yang disebut dengan matriks. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan catatan berikut ini. Anak-anak, dari video yang kalian tonton tadi terlihat bahwa matriks itu selalu memiliki susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Bila susunan bilangan-bilangan itu berbentuk jajar genjang atau trapesium, apakah itu bisa disebut sebagai matriks? Jelaskan bagaimana pendapatmu. Jangan lupa tugasnya ditulis di buku catatanmu ya. Sekarang mari kita simak video dari matriks berikut ini. Tentang matrik yang mencakup pengertian matrik, notasi matrik, elemen matrik, dan ordo matrik. Matrik itu sebenarnya adalah penyajian data. Dalam kehidupan sehari-hari, keterangan-keterangan sering disajikan dalam bentuk tabel atau daftar. Misal seperti tabel nilai hasil ulangan. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini adalah tabel hasil ulangan yang terdiri dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kimia. Nama siswanya ada Taufik, ada Sundi, dan ada TS Go. Nilainya ini ada 40 untuk matematika, 40, 70, dan lain-lainnya. Nah, angka-angka yang ada di dalam ini atau keterangan-keterangan yang ada di dalam ini dapat kita sederhanakan menjadi bentuk matrik. Ya, kita sederhanakan dalam bentuk matrik, jadi kita pindahkan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan matriks. Nah, kalau yang di atas ini namanya
adalah judul baris. Kemudian yang ini semua ini namanya judul kolom. Jadi di dalam matrik itu ada kata baris dan kolom. Nah, yang mana baris di matrik yang sudah kita pindahkan di sini? Nah, baris itu kita melihat secara horizontal atau dilihat dari kiri ke kanan. Kalau untuk matrik ini berarti barisnya itu terdiri atas yang pertama 40, 80, 95. Itu baris pertama. Jadi ini adalah baris pertama. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat lagi dari kiri ke kanan ada 70 secara horizon 70, 90, 60. Maka ini adalah baris kedua. Kemudian masih ada lagi di bawahnya 30, 95, 70. Maka ini adalah baris ketiga. Kemudian kita ada kata judul kolom, berarti di matriks juga ada kata kolom. Nah, kolom itu kita lihat secara vertikal dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang. Nah, ini ada 40, 70, 30 lurus ke bawah, maka ini namanya kolom pertama. Kemudian masih ada lagi 80, 90, 95. Berarti ini adalah kolom kedua. Kemudian 95, 60, 70. Maka itu adalah kolom ketiga. Jadi di matriks itu ada baris dan ada kolom. Nah, angka-angka ini ditutupi dengan kurung siku. Nah, ada kurung siku atau boleh menggunakan kurung biasa. Nah, itu. Jadi pengertian matriks itu adalah kumpulan angka-angka atau susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Ya, dan kolom. Itu matriks yang diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku, kurung kecil atau kurung siku. Itulah pengertian matriks. Jadi bisa kita tuliskan pengertian matriks itu adalah susunan beberapa bilangan, ya. Bilangan. Kemudian dalam bentuk persegi panjang. Bentuk persegi panjang. Kemudian diatur dalam baris. Diatur baris dan kolom, dalam bentuk baris dan kolom. Ya. Diletakkan dalam kurung siku atau biasa kecil, ya. Jadi saya ulangi lagi, pengertian matriks adalah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi panjang, karena ini berbentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom, ya, yang diatur dalam baris dan kolom. Penting sekali dalam matriks itu ada kata baris dan kolom, ya. Kembali tegaskan lagi, baris itu dilihat secara horizontal, yaitu atau dilihat dari kiri ke kanan lurus 40, 80, 90. Itulah baris pertama dan seterusnya. Kalau kolom ini dari atas ke bawah karena nanti ada hubungannya ordo matriks. Baik, berikutnya kita masuk pada notasi matriks, ya. Notasi matriks. Misalkan matriks ini, yang ini kita kembali ke sini. Misalkan matriks yang ini, ya, kita beri matriks namanya adalah matriks A. Nah, yang mana notasi matriks? Notasi matriks inilah yang dimaksud dengan notasi matriks. Ya, ini namanya notasi matriks. Notasi matriks. Atau namanya sebenarnya, nama matriks tersebut. Nama matriksnya. Nah, nama matriks ini atau notasi ini atau matriks ini dinotasikan selalu menggunakan huruf kapital atau huruf besar, ya, menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ya, untuk notasi matriks sudah paham. Kemudian yang berikutnya ada elemen matrik. Ya, elemen matrik kita tengok lagi kembali
matriks A ini yang kita sudah beri nama matriks A. Maka elemennya itu adalah angka-angka yang ada di dalam kurung ini. Kurung siku atau kurung biasa. Nah, ini adik saya menggunakan kurung siku. Semua angka yang ada di dalam ini namanya adalah elemen matrik. Saya ulangi lagi, semua bilangan yang ada di dalam ini adalah elemen matrik. Nah, kalau misalkan saya sebut 40 misalkan, saya ambil misalkan 40 nih, 40. Yang 40 ini. Maka 40 ini terletak pada baris pertama, kolom pertama. Maka elemen 40 terletak pada baris pertama, kolom pertama. Dan seterusnya seperti itu. Misal saya lingkari lagi 60. Artinya elemen matriks A yang 60 ini, elemen 60 ini terletak pada, kita hitung baris keberapa? Baris kedua, kolom ketiga. Nah, ini namanya elemen pada matriks. Kemudian berikutnya, elemen sudah ada namanya ordomatrik. Nah, ordomatrik, nah, itu ada ordomatrik. Atau kata lainnya adalah ukuran matrik. Nah, ordomatrik atau ukuran matrik itu hubungannya adalah pada baris dan kolom. Nah, dalam memberikan ordomatriks atau ukuran matriks, misalkan matriks A ini, maka selalu dilihat adalah baris dulu, jumlah baris dan jumlah kolomnya yang dilihat. Nah, ada berapa jumlah kolom pada matriks A? Ada berapa jumlah baris pada matriks A? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Maka kita tuliskan di sini baris dulu. Kemudian ada berapa kolomnya? 1, 2, 3. Baru ditulis lagi 3. Nah, 3 yang ini adalah baris dan 3 yang ini adalah kolom. Jadi ukuran matriks itu selalu baris kali kolom. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi. Berarti matriks A itu berukuran atau berordo 3 kali 3. Artinya 3 yang pertama itu adalah baris, kemudian 3 yang berikutnya adalah kolom. Misal saya berikan seperti ini lagi. Contoh matriks lainnya ya, misalkan ada 4, 2, 1. Nah, misal matriks ini saya notasikan dengan matriks B, maka harus dituliskan huruf kapital. Ini notasinya. Ada berapa baris? Nah, kita hitung 1, kemudian 2. 4, 2, 1 itu elemen pada baris pertama, 3, 2, 6 ada elemen pada baris kedua. Berarti ada 2 baris. Berarti matriks B berordo 2 dikali kolom, baris kali kolom, berarti 2 kali 3 karena ada 3 kolom. 1, 2, 3, ada 3 kolom. Dari tayangan video tadi, sekarang silahkan kalian tulis pada buku kalian tentang berapa banyak baris pada matrik A, banyak kolom pada matrik A, banyak elemen pada matrik A, serta ordo matrik A. Nah, anak-anak, apakah sudah melihat tayangan gambar saya satu contoh matriks? Yang pasti kalian sudah mencatat apa saja hasil dari pekerjaan kalian tadi di dalam buku tulis kalian. Dan kalian juga sudah mengetahui tentang pelajaran hari ini. Untuk mengetahui persepsi dari anak-anak kami semua dengan melihat tayangan tadi, maka silahkan kumpulkan tulisan kalian yang difoto, kemudian kirim melalui WhatsApp atau Google Classroom, dan nanti kita akan bertemu di ruang kelas atau melalui video konferensi agar apa yang kalian tulis bisa dipresentasikan dan didengar oleh teman-teman kita yang lain. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.